kamu yang tidak sadar dengan sejarah, kamu akan musnah dalam catatan sejarah. Kita lagi berada dalam atmosfer politik yang sedang mulai memanas, apalagi ketika sudah menginjak tahun 2023. Jalaluddin Rumi pernah ngomong, kemarin aku adalah orang yang cerdas karena aku ingin mengubah tatanan dunia menjadi baik. Tapi pada hari ini aku adalah orang yang bijaksana karena aku ingin mengubah diriku sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Media Nalar, channelnya Kaum Muda. Teman-teman semua, semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seputar kepemimpinan. Nah, kalau kemarin Media Nalar telah banyak menyuguhkan seputar ekonomi atau teori ekonomi dalam Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba akan bicara atau ngobrol seputar kepemimpinan dalam perspektif atau dalam pandangan Islam. Di samping saya sudah hadir Habib Bagir Assegaf. Gimana kabarnya, Bib? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bib. Jadi langsung saja kita mau bicara atau mengajak Habib bicara seputar pemimpin atau kepemimpinan di dalam pandangan Islam. Jadi ketika kita bicara seputar kepemimpinan, berarti kan tidak lain, ya kan, tidak lain pasti bakal ditujukan kepada manusia. Betul. Ya kan, karena hanya manusialah yang punya, atau karena adanya lah manusia konsep kepemimpinan ini diucapkan. Tidak pernah kita mengucapkan kepemimpinan di depan pohon pisang. Gitu ya. Jadi ya sebetulnya jadi kan gini, kalau kita sedikit saya ngasih prolog dulu ya. Jadi bicara soal kepemimpinan, tentu yang kita harapkan dalam percakapan ini, kita akan menemukan bahwa selain Islam ini bicara soal kepemimpinan, juga ternyata Islam ini menginginkan, ya kan, menginginkan pemimpin itu yang ideal. Nah, kalau misalkan kita ulur nih, kita tarik ke belakang, kalau bicara tentang manusia, semua manusia pada dasarnya secara potensial itu kan ideal sebetulnya, ya kan? Kalau kita misalkan berkaca pada sejarah, jadi kan dalam ceritanya itu bahwa sampai kemudian malaikat ini disuruh untuk tunduk atau sujud pada manusia, itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa ada sisi kemuliaan pada manusia. Jadi kan karena begitu sehingga kemudian secara potensial, ya kan, manusia dimungkinkan untuk ideal, gitu loh. Dan dalam ceritanya itu misalkan kalau kita amati, ada satu hal yang bisa kita tarik bahwa ketika malaikat katakanlah malaikat disuruh sujud atau tunduk pada Adam pada saat itu, bukan karena rupanya, bukan karena Adam ini sebagai sosok yang gagah misalkan, tetapi karena Adam ini mampu mengetahui seluruh tanda-tanda yang ada di alam semesta katakanlah, atau punya seperangkat pengetahuan yang tidak dimiliki oleh malaikat. Nah, artinya bahwa dalam konteks itu menunjukkan bahwa manusia ini sangat ideal karena dia dimungkinkan punya pengetahuan, atau secara potensial dimungkinkan punya pengetahuan yang dengannya manusia ini sebetulnya ideal. Tetapi kan setelah kemudian lahir dan berbaur dengan berbagai budaya dan seterusnya, dengan berbagai teori atau dengan melimpah ruahnya ilmu pengetahuan yang terus berkembang lah katakan, sehingga kemudian kadangkala manusia ini
kadang meleset lah ya, kadang meleset atau kadang salah di dalam berjalan, kadang-kadang keliru katakan. Nah, dalam konteks inilah sebetulnya rasa-rasanya kita perlu untuk merejuvenasi pikiran kita, sekaligus merejuvenasi atau mengingatlah, atau ya katakanlah, karena saya yakin dan percaya bahwa teman-teman pemirsa media nalar juga pasti sebetulnya sudah pernah dapat terkait masalah teori kepemimpinan atau pernah mendengarkan itu. Nah, dalam konteks ini kita coba akan rejuvenasi atau menyegarkan pikiran-pikiran kita, pemahaman kita terkait masalah bagaimana Islam bicara soal kepemimpinan. Kira-kira mungkin pertanyaan pertama, yaitu apakah Islam itu bicara soal kepemimpinan atau bagaimana Islam membicarakan soal kepemimpinan? Kira-kira gitu, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira ini pembahasan yang perlu, pembahasan yang penting untuk bagaimana kita menciptakan generasi-generasi, menciptakan sosok-sosok pemimpin di masa mendatang. Karena bagaimanapun juga kita melihat pemimpin-pemimpin kita pada zaman ini masih banyak di antara mereka yang secara zahir pemimpin, tapi boleh jadi mereka tidak terarah lah gitu. Tidak ada batasan-batasan tertentu sehingga terkadang mereka keliru dalam membuat suatu keputusan, dalam membuat suatu perintah, atau dalam membuat suatu kebijakan tertentu di dalam memimpin. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mengkaji kembali, kita mempelajari kembali apa sih dasar-dasar kepemimpinan yang benar, yang ideal, agar kedepannya nanti dapat menjadi sebagai panutan, dapat menjadi sebagai rujukan ketika ada permasalahan-permasalahan tertentu, ada moral-moral tertentu yang secara zahirnya nampak tidak baik lah, nampak negatif misalnya. Nah, oleh karena itu Islam yang sumber primernya adalah Al-Quran, yang mana banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang secara spesifik memberitahu, mengajarkan kepada kita bahwa pemimpin yang sebenarnya itu harusnya seperti apa gitu. Iya. Oleh karena itu, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu yang pertama. Misalnya, tatkala Tuhanmu berbicara kepada malaikat, memberitahu, menyatakan kepada malaikat bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah. Apa yang Tuhan bilang? Allah bilang, sungguh aku menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Nah, ini yang pertama, bahwa makna khalifah sendiri secara bahasa dapat diartikan sebagai pengganti atau diartikan sebagai orang yang datang setelah yang pertama, periode berikutnya. Artinya bahwa bukan berarti manusia menggantikan Allah dalam melaksanakan tugas kepemimpinan. Artinya manusia Allah kasih mandat untuk menjadi wakil Tuhan, untuk mengelola bumi agar terciptanya kehidupan yang harmonis, kehidupan yang baik, yang sejahtera di muka bumi ini. Iya. Artinya Allah kasih manusia mandat, kekuatan, pengetahuan untuk bagaimana manusia mengelola bumi. Artinya bahwa manusia ini dalam satu posisi Allah sangat-sangat muliakan, sangat-sangat hormati, sampai-sampai Allah menjadikan manusia sebagai wakil Tuhan lah, dalam mengelola bumi. Nah, di sisi lain, ini adalah cobaan juga dari Tuhan. Apakah dia bisa menjalankannya dengan baik, menjalankannya dengan amanat, karena ini adalah beban yang berat gitu. Bagaimana manusia mengelola bumi gitu. Jadi dapat ditarik bahwa sebetulnya hampir bisa dikatakan bahwa motif atau alasan mendasar kenapa kemudian Tuhan menciptakan manusia itu karena pengen menjadikan sebagai seorang pemimpin lah, kira-kira gitu, khalifah. Jadi dasar atau semangat penciptaan itu
bersumber dari situlah kira-kira ya. Betul. Sehingga kemudian ya kalau inspirasi, katakanlah inspirasi di dalam penciptaan Tuhan, di dalam penciptaan manusia adalah berangkat dari konsep khalifah, berarti dong tidak mungkin Islam tidak bicara soal kepemimpinan. Betul sekali. Oke. Makanya misalnya di ayat yang lain di surat Al-Baqarah juga wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah mengajarkan, memberikan pengetahuan kepada Adam seluruh detail-detail nama-nama perangkat-perangkat yang ada di bumi, katakanlah gitu. Allah udah kasih pengetahuan agar Adam dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi bisa menjalankannya dengan sempurna, dengan baik. Oleh karena itu dalam menjalankan kepemimpinan di muka bumi ini harus memiliki pengetahuan juga, jadi agar tidak salah-salah. Dan Tuhan sudah kasih manusia bekal pengetahuan tersebut. Oke, ya. Jadi ada beberapa kata kunci ya. Nah, terus selanjutnya kira-kira pemimpin seperti apa sebetulnya yang diinginkan oleh Islam? Kira-kira, Bib. Tentunya Islam memberikan kita arahan, memberikan kita panduan lewat Al-Quran sebagai sumber utama, bahwa pemimpin yang seharusnya dimiliki, pemimpin yang seharusnya itu adalah memiliki karakter-karakter tertentu. Sebagai contoh, misalnya di dalam surat, kalau tidak salah saya masih surat Al-Baqarah ayat 124. Nanti mungkin teman-teman media nalar bisa cek kembali apakah benar ayatnya atau enggak, bahwa Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah wahai Nabi, ingatlah wahai Rasul, ambillah pelajaran tatkala Tuhanmu berfirman kepada Ibrahim alaihissalam. Wa idzibtala, maaf saya koreksi, ketika Tuhanmu memberikan cobaan-cobaan yang berat kepada Ibrahim, dengan luar biasa, dengan sempurna Nabi Ibrahim melalui cobaan-cobaan tersebut. Jadi Tuhan mengawali firman-Nya dengan ingin memberikan kita kepada pelajaran bagaimana seorang pemimpin itu sebelum Tuhan angkat menjadi seorang pemimpin, Tuhan kasih dia cobaan-cobaan dulu, rintangan-rintangan, apakah dia bisa melewati itu atau tidak. Akhirnya Tuhan menyatakan di ayat berikutnya, setelah Nabi Ibrahim menyempurnakan cobaannya, menyempurnakan dalam melewati cobaan tersebut, Allah bilang, ini ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikan kamu, wahai Ibrahim, wahai kekasihku, sebagai pemimpin untuk umat manusia. Nah, ini pelajaran kedua, bahwa pemimpin itu akan terbentuk, akan menjadi sosok yang hebat ketika sebelumnya dia sudah melewati proses-proses yang tidak mudah tentunya. Apalagi sekelas Nabi Ibrahim saja masih Tuhan uji ya. Fatamahunna, Nabi Ibrahim melanjutkan, qala wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhan jadikan keturunanku pemimpin juga. Ini pelajaran kedua, bahwa seorang pemimpin yang sejati pasti ingin anak-anaknya, misalnya keturunan-keturunannya, dapat menjadi sosok pemimpin yang bermanfaat untuk orang lain. Akhirnya Tuhan mengakhiri firman-Nya dengan qala la yanalu ahdi adz-dzalimin. Janjiku ini tidak akan menggapai orang-orang yang berperilaku zalim. Artinya pelajaran yang ketiga, bahwa jangan harap orang-orang yang zalim, orang-orang yang hidupnya berbuat buruk, akan Tuhan angkat menjadi pemimpin. Ya, berarti kira-kira sederhananya syaratnya itu tidak zalim, tidak zalim ya. Jadi ini menarik sebetulnya. Ada sisi lain yang bisa kita lihat, bahwa Tuhan
bahkan kepada nabi kan, ini kan Nabi Ibrahim ya. Betul. Ya kita tahu semua lah kalau orang Islam itu pasti ada pemaknaan tertentu lah ketika mendengar kata Nabi Ibrahim atau nama Nabi Ibrahim lah. Nah, jadi kan terlihat bahwa saat ketika Ibrahim meminta keturunannya untuk dijadikan seorang pemimpin juga, Allah itu nggak langsung mengatakan iya, ya kan, nggak langsung mengatakan oke, saya bakal jadikan anak-anakmu sebagai pemimpin atau keturunanmu sebagai pemimpin, enggak. Tapi dia menjawab dengan semacam apa ya, katakanlah kayak apa, bahasa sastra sebetulnya itu ya, bahwa janjiku tidak untuk mereka yang zalim kira-kira, atau tidak bisa ya kan untuk menjadi seorang pemimpin. Janjiku ini tidak akan menyentuh orang-orang yang zalim. Jadi bahkan di situ diperlihatkan bahwa keturunan Nabi sekalipun, ya kan, keturunan Nabi sekalipun Allah tidak langsung mengiyakan. Syaratnya itu bukan karena rupanya, bukan karena siapanya, tapi karena bagaimananya, ya kan, bagaimana dia dalam hidup, bagaimana belajarnya dan seterusnya. Kira-kira begitu Bib ya yang bisa kita tarik ya. Bahwa ya kata kuncinya mungkin zolim lah kira-kira gitu. Jadi ya kalau itu dijadikan sebagai sebuah dasar ya, sebagai sebuah pijakan di dalam mencari pemimpin sangat ideal sebetulnya.